Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Syukur kita panjatkan pada Allah. Salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dalam kebaikan dan memberikan kita keberkahan yang banyak. Baik, pengumuman nanti hari ini dari sebenarnya share untuk hasil ujian sekolah fikih muamalat yang kedua nanti akan kami kirim ulang karena nanti bisa lihat di grup Telegram Sekolah Fikih Muamalah dengan grupnya itu nama grup Mahasiswa Fikih Muamalat untuk ikhwan dan akhwat. Nah, di situ juga bisa dapatkan info untuk materi yang biasa Hasan untuk di-share di dalam grup. Seperti pagi ini setiap kajian akan dibuat ringkasan, kemudian akan dimuat langsung, jadi belajar bisa mempelajari ringkasannya saja. Dan juga info kajiannya akan di-share, termasuk hasil evaluasi yang kedua yang dibahas yang pernah dikerjakan 2 pekan lalu atau sepekan yang lalu, itu ini masukkan di dalam grup Telegram. Jadi diharapkan peserta yang mengikuti kajian pagi ini bisa mengikuti grup Telegram sehingga bisa dapat info-info yang bermanfaat di grup tersebut dengan nama Umayyah Fikih Muamalah. Ada juga untuk grup parenting, yaitu ada parenting Ruqayyah. Nah, itu juga bisa diikuti grup tersebut. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan, sebenarnya ini kelanjutan dari asuransi yang kita bahas kemarin. Ya, asuransi yang kemarin kita bahas baru seputar asuransi konvensional dan kita singgung tentang asuransi syariah. Sekarang sekolah fikih muamalat yang ke-34. Silakan dibuka di halaman 304. Ya. Nah, sekarang Ustaz Irwandi akan menyinggung tentang asuransi syariat. Nanti kita akan singgung silakan dibaca kelanjutan di halaman 304. Sebagian orang masih meragukan kebolehan asuransi Islami karena mereka memahami bahwa dalam asuransi Islami yang akadnya berdasarkan hibah termasuk sebentar. Dulu. Sudah fix? Sudah? Ya, sudah. Coba. Sebagian orang masih meragukan kebolehan asuransi Islami karena mereka memahami bahwa dalam asuransi Islami yang akadnya berdasarkan hibah, termasuk hibah yang kembali kepada pemberi hibah, di mana uang yang telah disumbangkan akan kembali kepada pemberinya dalam bentuk uang penggantian kerugian akibat resiko yang terjadi.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang untuk menarik kembali sumbangan dengan sabdanya, orang masih meragukan kebolehan asuransi Islami atau asuransi syariah. Kita sekarang menjawab tentang keberadaan asuransi syariat ya. Mereka memahami bahwa dalam asuransi Islami yang akadnya berdasarkan hibah, termasuk hibah yang kembali kepada pemberi hadiah. Kan kita kan beri hibah gitu kalau dalam asuransi syariat ya. Kemudian kita narik kembali. Nah, gimana jawab sobat ini? Karena hadis mengatakan laisa lana masalus sau alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Kita tidak boleh mencontoh yang buruk orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menarik kembali muntahnya. Nah, ingat, hadiah yang diambil kembali, hibah yang diambil kembali itu seperti anjing yang menarik kembali muntahannya. Nah, apakah dalam asuransi syariat itu seperti itu? Artinya sudah kita keluarkan dalam bentuk hibah, kemudian kita tarik lagi, apakah sama seperti anjing itu menarik kembali muntahannya? Nah, sekarang dijawab oleh Ustadz Irwandi. Tanggapan. Maksud hadis ini bahwa yang dilarang adalah menarik kembali sumbangan yang telah dikeluarkan dan telah diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan untuknya. Adapun sumbangan yang telah dikeluarkan akan tetapi belum lagi diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan untuknya, maka boleh menarik kembali sumbangannya. Nah, lihat. Di sini tentang asuransi syariat ya. Kemarin akadnya kan kita bilang hibah. Terus akadnya terbebas dari riba. Terus akadnya hibah maka tidak masalah ada goror. Nah, juga asuransi syariat di sini sumbangan yang telah dikeluarkan, ingat ya kalimatnya, sumbangan yang telah dikeluarkan kan dia keluarkan terus belum lagi diterima, kan masih ditahan ya, oleh pengelola yang ditugaskan di situ. Belum lagi diterima oleh orang yang ditujukan. Belum lagi diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan. Maka boleh menarik lagi sumbangan tersebut. Nah, terus. Berdasarkan perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang telah memberikan sebidang kebun kurma untuk anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum Aisyah menerimanya, Abu Bakar merasa ajalnya akan dekat dan dia berkata, Wallahi ya bunayya, ma minan nasi ahadun ahabu ilayya ginan ba'di minka wal 'azzu alayya faqran ba'di minka wa inni kuntu nahaltuki jadda 20 wasqan fala kunti jaddatihi wahtaztihi kana laki wa inna ma huwa al-yawm malu warithin wa inna ma huma akhawaki wa ukhtaki faqtasimuhu ala kitabillah. Wahai putriku, aku sangat senang engkau aku tinggalkan dalam keadaan kaya dan sungguh aku pernah menghadiahkan untukmu sebidang kebun yang hasilnya sebanyak 20 wasak. Andai engkau dahulu telah menerimanya, niscaya kebun itu menjadi milikmu. Akan tetapi hari ini kebun ini menjadi bagian dari harta warisanku yang engkau bagi-bagikan kepada saudara dan saudarimu. Hadis riwayat Malik. Ya, terus. Dan para ulama fikih juga membuat kaidah La yatimu tabarru illa bil qabdi. Akad hibah belum sempurna bila barang yang dihibahkan belum diterima. Ingat ya kaidahnya ya. Kaidah. Akad hibah belum sempurna ya bila barang yang dihibahkan belum diterima. Ya, terus. Dari asar ini jelas bahwa sumbangan yang belum diterima tidak mengapa ditarik kembali. Dan dalam asuransi Islami, setelah uang sumbangan diserahkan kepada perusahaan pengelola, uang itu tidak menjadi milik perusahaan, akan tetapi milik badan dana yang sebagiannya diberikan kepada orang yang mengalami risiko yang dipertanggungkan dan sebagiannya lagi disimpannya. Maka status uang sisa bila diberikan kembali kepada orang yang telah menyumbang tidak dianggap menarik kembali sumbangannya. Nah, itu bukan menarik lagi kembali sumbangannya, namun karena memang belum disalurkan, kecuali kalau sudah disalurkan hibah tadi baru ditarik lagi, itu jadi masalah. Terus untuk lebih jelasnya, para ulama menyitir perbuatan orang-orang suku Asy'ari yang hampir sama dengan asuransi Islami. Ya, coba kita lihat riwayatnya oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innal Asy'ariyin." Asy'ariyin, berarti tadi baca Asy'ari, suku Asy'ari. "Innal Asy'ariyin
idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah jama'u makana indahum fi thawbin wahidin summa tasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyati fahum minni wa ana minhum. Sesungguhnya orang-orang dari suku Asy'ari apabila kekurangan makanan dalam pertempuran atau kurang persediaan makanan mereka di Madinah, masing-masing mereka mengumpulkan seluruh makan yang mereka miliki pada sehelai kain. Kemudian mereka membagi rata makanan tersebut untuk mereka. Mereka adalah bagian dariku dan aku juga bagian dari mereka. Nah, ini lihat ya, ketika terjadi kekurangan mereka kumpulkan makanan. Kemudian mereka membagi rata makanan tersebut untuk mereka. Ya, terus. Pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan orang-orang suku Asy'ari menunjukkan hukum perbuatan mereka dianjurkan karena sesuai dengan spirit Islam yang menganjurkan saling membantu dan menolong. Padahal perbuatan ini juga mengandung unsur riba, di mana makanan yang diberikan berbeda kuantitasnya dengan makanan yang diterima. Ini jelas merupakan riba fadl yang disyaratkan sama kuantitas makanan yang ditukar, akan tetapi dibolehkan karena atas dasar saling membantu. Karena kan dasarnya saling membantu, bukan dasarnya itu saling untung. Ya, terus. Juga terdapat gharar dalam perbuatan orang-orang suku Asy'ari, di mana masing-masing mereka tidak tahu berapa jumlah makanan yang akan didapatkan pada saat ia memberikan sumbangan. Ya, namun ini kan bukan untuk cari untung, memang untuk membantu. Maka akad hibah yang kemarin kita bahas, ghararnya masih dibolehkan. Terus. Juga sebagian dari apa yang telah mereka keluarkan kembali lagi kepada mereka. Namun, gharar dan kembalinya hadiah tidak menghalangi untuk bolehnya akad ini, karena didasarkan kepada tujuan saling bantu dan saling tolong. Ya, terus. Untuk menjaga agar asuransi tetap islami dalam praktiknya, AAOIFI telah membuat panduan produk asuransi islami sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Nah, kita lihat di sini perbedaan antara asuransi syariat dan asuransi komersial dulu. Baru nanti kalau kita lihat perbedaan ini ada nanti prinsip-prinsipnya. Nah, baru kita masuk BPJS. Ya, terus. Asuransi syariat. Nah, sekarang asuransi syariat ya, ini dibuat dalam bentuk tabel di buku Harta Haram Amal Kontemporer ini. Kalau asuransi syariat itu asuransi takaful, akadnya adalah hibah. Dan keberadaan gharar dalam akad hibah itu dibolehkan, seperti kita terangkan kemarin ya. Sedangkan asuransi komersial, akadnya tukar menukar atau muawadhat. Maka keberadaan gharar pada akad ini hukumnya haram. Kalau kita ini komersial itu seperti dalam jual beli ya. Kalau jual beli itu ada gharar nggak boleh. Ya, kecuali ghararnya ini gharar sedikit. Kalau ini ghararnya ini gharar banyak nih. Terus yang kedua, perusahaan pengelola asuransi syariat. Perusahaan pengelola asuransi syariat statusnya adalah wakil dari para pemegang polis. Dia wakil. Jadi yang pegang asuransi syariat tadi ini wakil dari yang menaruh dana di situ. Sedangkan perusahaan asuransi komersial statusnya adalah pemilik dana. Mereka itu pemilik dana. Jadi ada yang setor ke asuransi komersil, maka mereka pegang dana itu, mereka nganggap itu dana mereka. Yang ketiga, perusahaan pengelola asuransi syariat bukanlah pemilik premi yang dikumpulkan dari para peserta. Jadi kalau asuransi syariat yang dikumpulkan itu mereka nggak nganggap sebagai milik mereka. Nah, sedangkan premi yang dikumpulkan dari pihak tertanggung untuk asuransi komersil merupakan milik perusahaan asuransi sebagai imbalan ke siapa menanggung ganti rugi atas risiko yang diasuransikan. Terus, sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung biaya operasional milik pemegang polis, bukan perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi nggak memiliki apa-apa kalau sisa tadi. Itu masih milik mereka. Terus kalau asuransi komersil, sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung merupakan laba milik perusahaan. Jadi kalau ada sisa dari yang sudah dikeluarkan untuk asuransi diberikan sebagai klaim, ada sisa, ya sudah, itu keuntungan untuk pihak asuransi komersil. Sekarang lagi asuransi syariat, laba dari investasi dana yang tersimpan dipotong persen bagi hasil untuk perusahaan pengelola, dikembalikan kepada pemegang polis. Jadi pegang lagi kepada pemegang polis. Sedangkan untuk asuransi komersil,
keuntungan dari dana yang dikembangkan dimiliki penuh oleh perusahaan asuransi. Lalu asuransi syariat tujuannya tolong menolong antar sesama, sedangkan asuransi komersil tujuannya asuransi komersil adalah perolehan laba. Nah, sekarang akad dalam asuransi syariah ada 3. 1. Musyarakah, akad antara sesama para pemegang polis asuransi syariah. Jadi yang semuanya menanam premi itu, istilahnya kita istilahkan premi lah, atau yang memberikan sumbangan itu mereka saling kerjasama, musyarakah. Terus 2. Wakalah, akad antara perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola dana yang terhimpun. Jika perusahaan juga dipercayakan untuk mengembangkan dana, maka akadnya adalah mudharabah. ya, terus 3. Hibah yang bersifat mengikat, akad antara pemegang polis dan badan dana pada saat awal perjanjian, dan pada saat klaim ganti rugi diberikan oleh badan dana, maka akadnya adalah al-iltizam. Taib. Berarti dalam asuransi syariat ada 3 akad ya. Ada 3 akad dalam asuransi syariat. Ada musyarakah, ada wakalah, ada hibah. Wakalah berarti ada perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk mengelola dana yang terhimpun. Bisa jadi juga berubah menjadi mudharabah ya. Bisa berubah menjadi mudharabah ketika mengembangkan dana tadi. Terus bisa lagi akadnya itu hibah, di dalam hibah, namun hibah yang bersifat mengikat. Namun pada saat klaim ganti rugi, akadnya adalah iltizam. Artinya harus. Nah, sekarang prinsip-prinsip dasar asuransi syariat. Asuransi syariah dibangun atas prinsip-prinsip berikut yang sesuai dengan syariah dan mesti dicantumkan dalam anggaran dasar badan dana. 1. Nah, ini prinsip-prinsipnya ya. 1. Hibah bersifat mengikat. Harus dicantumkan dalam anggaran dasar bahwa setiap peserta memberikan hibah untuk badan dana. Dana dan laba digunakan untuk ganti rugi atas klaim peserta. Nah, berarti setiap peserta memberikan hibah untuk badan dana. Setiap peserta memberikan hibah untuk badan dana. Nah, terus 2. Perusahaan pengelola wajib memiliki 2 rekening yang satu sama lainnya tidak ada kaitan, yaitu rekening khusus milik perusahaan dan rekening khusus milik badan dana. Nah, ada rekening khusus. Rekening khusus untuk perusahaan. Ada rekening khusus untuk badan dana. Ya, terus 3. Perusahaan pengelola dana asuransi syariah hanyalah sebagai wakil, dan pada saat perusahaan itu ditunjuk untuk mengembangkan dana yang terhimpun, maka perusahaan juga bertindak sebagai mudharib. Nah, perusahaan pengelola itu sebagai wakil. Bisa juga menjadi mudharib ketika mengembangkan dana. Ya, terus 4. Aset dan laba asuransi semata-mata milik pemegang polis, bukan perusahaan. Begitu juga defisit ditanggung oleh badan dana. Aset dan laba asuransi milik pemegang polis. Milik pemegang polis. Ya. 5. Boleh dicantumkan bahwa laba dari dana yang dikembangkan diperuntukkan sebagai dana cadangan atau menutupi sebagian premi yang harus dibayar menjadi berkurang, atau disalurkan kepada yayasan sosial atau dibagikan kepada pemegang polis, dan perusahaan pengelola sama sekali tidak berhak atas laba ini. Nah, jika ada laba
Dari dana yang dikembangkan diperuntukkan sebagai dana cadangan. Bisa juga disalurkan kepada yayasan sosial atau dibagikan kepada pemegang polis. Kalau dana asuransi komersil gimana? Kalau ada untung, apakah dibagi kepada pemegang polis tadi? Enggak. Kalau ini dibagi, ya. Jadi kalau ada laba dari dana yang dikembangkan, diperuntukkan, ada berapa macam nih ya, diperuntukkan untuk dana cadangan, bisa juga sebagai disalurkan kepada yayasan sosial, bisa juga untuk dibagikan kepada pemegang polis, ya. Yang keenam, pada saat asuransi dilikuidasi, maka seluruh aset dan dana tersisa disalurkan untuk kepentingan sosial. Nah, pada saat asuransi dilikuidasi, maka seluruh aset dan dana tersisa disalurkan untuk kepentingan sosial. Jika dilikuidasi, maka dana dan aset disalurkan untuk kepentingan sosial. Ya, terus 7. Sebagian pemegang saham berhak untuk menjadi pengelola atau bertindak sebagai dewan komisaris asuransi. Ya, 7. Pemegang saham berhak untuk menjadi pengelola atau bertindak sebagai dewan komisaris asuransi. 8. Asuransi syariah wajib komitmen menerapkan ajaran Islam dalam setiap kegiatan usaha dan investasinya dan tidak boleh menanggung risiko atas perbuatan haram atau tujuan-tujuan yang diharamkan. Nah, ini wajib komitmen pada ajaran Islam. Terus 9. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Asuransi. Fatwa yang dikeluarkan Dewan ini mengikat dan wajib dipatuhi perusahaan pengelola. Juga harus ada auditor syariah dalam struktur pengurusan perusahaan. Nah, ini ternyata fatwa dari OIFI dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah, ya. Yang terakhir itu ada pengangkatan Dewan Pengawas Syariat Asuransi. Ada Dewan Pengawas Syariat Asuransi, ya. Terus fatwa serta pedoman umum asuransi syariah ternyata bukan hanya sekedar teori belaka, akan tetapi sangat mungkin untuk diterapkan. Maka berdirilah asuransi syariah atau takaful di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Bahkan juga di negara-negara minoritas Muslim bermunculan asuransi-asuransi yang berasaskan syariah. Nah, jadi asuransi berdasarkan syariat ini ada, gitu ya, ada punya wujud. Jadi ini bukan hanya sekedar teori saja, bisa diwujudkan. Nah, sekarang kita bahas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau apa? BPJS Kesehatan. Ya. Jaminan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh setiap warga negara seharusnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah. Dalam kondisi keuangan negara belum mampu menanggung seluruh biaya kesehatan rakyatnya, maka pemerintah atau negara dibolehkan memungut dari sebagian warga yang mampu untuk membantu warga yang tidak mampu, dan sangat tidak bijak jika negara memunguti dari warga yang tidak mampu. Nah, jadi dari warga yang mampu bantu yang tidak mampu, bukan dari yang tidak mampu keluarkan lagi, enggak. Yang tidak mampu justru dibantu. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jika di Indonesia jaminan ini baru diterapkan,
Namun di beberapa negara Islam, jaminan ini telah banyak dipraktekkan yang dalam bahasa Arab disebut dengan dhaman ijtimai. Dhaman ijtimai, terus. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS mulai bekerja pada Januari 2014. Ya, terus BPJS? BPJS adalah program pemerintah untuk menjamin kesehatan, menjadikannya murah dan terjangkau yang sebenarnya merupakan asuransi jiwa. Oleh karena itu, hukumnya mengacu pada hukum asuransi. Jadi hukumnya sebenarnya kalau BPJS, hukum sebenarnya mengacu pada hukum asuransi. Karena BPJS termasuk asuransi jiwa. Ya, terus. Secara prinsip, BPJS sama seperti asuransi takaful di mana akadnya adalah akad hibah dan gharar dalam akad hibah diperbolehkan. Sehingga secara prinsip kerja BPJS sesuai syariah di mana akadnya adalah hibah sesama warga negara Indonesia dengan tujuan saling tolong-menolong. Ya. Selain itu, BPJS hanya sebagai pengelola yang ditunjuk negara dengan dana operasional yang ditetapkan setiap tahunnya. Sehingga jika ada kelebihan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, maka dana akan dikembalikan ke negara. Dan jika ada kekurangan dana, akan ditutupi oleh negara. Dan bukan pihak kedua yang diuntungkan atau dirugikan akibat klaim dari peserta, sebagaimana layaknya asuransi konvensional yang diharamkan. Nah, lihat. Tapi di sini, walaupun asalnya seperti tadi, tapi BPJS sama, Satriwandi sebutkan lagi, BPJS sama seperti asuransi takaful, di mana akadnya adalah akad hibah. Yang tadi kita bahas tentang asuransi syariat itu, di mana akadnya adalah akad hibah. Gharar dalam akad hibah dibolehkan. Sehingga secara prinsip kata beliau kerja BPJS itu sesuai syariat. Secara prinsip kerja BPJS sesuai syariat. Kecuali nanti ada catatan-catatan yang beliau sebutkan di bawah ini. Ya, terus. Namun, kondisi BPJS dalam prakteknya pada saat ini masih ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di antaranya sebagai berikut. Nah, lihat. Ini sekarang masalah dalam BPJS. Walaupun kita katakan itu akad hibah, tapi ada beberapa masalah dalam BPJS. 1. Merupakan bentuk asuransi konvensional dengan memungut premi dan memberikan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan premi tersebut. Terkadang beberapa rumah sakit mempersulit pasien yang berobat dengan menggunakan BPJS sehingga tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Ada premi sehingga pelayanan itu tergantung premi tersebut. Terus yang kedua, pengumpulan dana masih menggunakan bank kustodian konvensional. Selama itu, dana yang terkumpul dari masyarakat akan diputar dan dikembangkan oleh bank konvensional dengan berbagai produknya yang ribawi. Tentunya hal ini termasuk tolong-menolong dalam pengembangan riba. Di situ ada riba karena dana masih dimasukkan pada bank konvensional. Ya, terus. 3. Sistem pembayaran dari BPJS kepada rumah sakit, klinik, dan praktek dokter dengan cara kapitasi yang mengandung unsur gharar tingkat tinggi, di mana BPJS mematok nominal tertentu untuk rumah sakit, baik pasien berobat ke rumah sakit yang ditunjuk banyak jumlahnya ataupun sedikit. Andai pemegang BPJS yang berobat ke rumah sakit tersebut berjumlah banyak, dapat dipastikan rumah sakit tersebut akan mengalami kerugian dan sebaliknya. Ada gharar ini ya, tingkat tinggi ya. Karena BPJS itu mematok nominal tertentu untuk rumah sakit. Tanpa memandang sedikit
atau banyaknya pasien. Jadi kalau tiba-tiba jumlah pasien itu banyak, ya ketentuannya seperti itu. Terus yang keempat, ada gharar di situ berarti. Ada yang tidak jelas dari dana yang diterima oleh rumah sakit. Terus yang keempat, adanya denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2% per bulan yang dikenakan kepada peserta mandiri yang terlambat membayar premi sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini jelas termasuk unsur riba yang dipraktikkan oleh orang jahiliyah yang dikenal dengan anzirni azidka, yang berarti beri aku masa tenggang, niscaya akan aku tambah pembayaran utangku. Ya, jadi situ ada denda ya kepada peserta mandiri yang terlambat bayar premi. Kepada peserta mandiri yang telat membayar premi. Ya, terus tanggapan. Adanya gharar dalam pelunasan BPJS kepada penyelenggara kesehatan tidak merusak akad. Karena gharar yang terdapat dalam hal ini nisbahnya sedikit dengan cara pihak BPJS mengelompokkan rumah sakit penerima dana BPJS kepada beberapa kelas. Dengan demikian, unsur gharar dalam hal ini bisa diminimalkan. Nah, bisa diminimalkan ya, terus. Dan gharar yang minimal sepakat dibolehkan oleh para ulama. Nah, yang tadi masalah kedua ada gharar itu yang ini bisa diminimalkan dengan cara menggolongkan rumah sakit. Bisa diminimalkan dengan cara menggolongkan rumah sakit. Jadi ada rumah sakit tipe A, tipe B misalnya, yang ini pasiennya banyak, ini sedikit. Tentu saja nanti nominalnya berbeda antara rumah sakit tersebut. Terus Al-Qarafi berkata, gharar dalam bai atau akad jual beli ada 3 macam. Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif besar, maka gharar ini membatalkan keabsahan akad. Seperti menjual burung di angkasa. Ya. Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif kecil, maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah. Ya. Seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang komis yang dibeli. Gharar yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh atau tidak. jadi ada gharar yang besar tidak boleh, gharar yang kecil masih dibolehkan, gharar yang pertengahan. Nah, para ulama beda pendapat. Terus Wallahu alam, sepertinya gharar yang terdapat pada pembayaran BPJS atas pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS dengan sistem kapitasi termasuk ke dalam gharar yang sedikit. nah, ini gharar yang sedikit ya, jadi bisa diminimalkan intinya dengan menggolongkan rumah sakit tadi. Terus Akan tetapi, adanya riba denda keterlambatan pembayaran premi BPJS oleh peserta menyebabkan hukum mengikuti BPJS secara syar'i dikelompokkan sebagai berikut. nah, hukum BPJS sekarang secara syar'i dilihat dari keterlambatan pembayaran premi. Ya, 1. Peserta bantuan iuran atau PBI yang dikhususkan untuk orang miskin. Bagi orang miskin, BPJS murni gratis tanpa premi, sehingga untuk kategori ini diperbolehkan mengikuti BPJS karena tidak mungkin akan terjadi denda keterlambatan, di mana mereka tidak memberikan premi, terlebih lagi denda keterlambatan. Untuk orang miskin ada premi nggak tadi? Tidak ada premi, tanpa premi. Tentu tidak ada denda. Maka tidak masalah ya, tidak memberikan premi, terlebih lagi denda keterlambatan. Nah, ini nggak masalah. Terus yang kedua, Non-PBI yang diperuntukkan bagi PNS, Polri, TNI, organisasi, dan institusi, di mana sebagian iuran ditanggung kantor atau institusi dan sebagian lagi ditanggung oleh peserta. nah, ini ya, non-PBI. Ini untuk PNS, TNI, Polri, organisasi. Nah, di mana iurannya gimana tadi? Iuran ditanggung kantor atau institusi. Ya, terus. Bagi peserta yang preminya tidak dipotong dari gaji, masih diperbolehkan mengikuti BPJS Kesehatan ini karena tidak mungkin terjadi denda keterlambatan atau jika terjadi bukan menjadi tanggung jawab peserta, melainkan menjadi risiko instansi atau perusahaan. Risiko instansi atau perusahaan. Dan
Dan akad keikutsertaan adalah hibah dari perusahaan. Nah, jika untuk yang pertama ini ya, bagi peserta yang preminya tidak dipotong dari gaji. Bagi peserta yang preminya tidak dipotong dari gaji, maka masih diperbolehkan. Jadi murni dari perusahaan yang kasih, ya. Murni dari perusahaan yang memberi, maka jadinya hibah. Terus, Namun, jika iuran premi dipotong dari gaji, maka haram hukumnya mengikuti BPJS di mana denda keterlambatan akan ditanggung oleh peserta. Pada saat itu yang terjadi adalah akad yang mengandung unsur riba. namun jika iuran premi dipotong dari gaji, maka haram mengikuti BPJS. Nah, tetapi ini sebenarnya ada tetapi catatan lagi di sini. Kalau saat ini setiap orang harus punya BPJS, sehingga kalimat di sini sebenarnya Ustaz Ridwan terangkan juga dalam ceramah-ceramah beliau. Kalau dalam kondisi terpaksa untuk bayar, nah berarti harus dibayar juga, harus mengikuti. Jadi sini saya tambahkan catatan, tapi saat ini tetap wajib ikut BPJS. Karena dapat kena masalah ya, dengan pengurusan administrasi dan yang lainnya. Nanti mau mengurus surat ini ada syarat BPJS ya, sedangkan kalau tidak urus ya jadi masalah. Terus yang ketiga, Peserta iuran mandiri yang tidak dibayarkan oleh negara maupun instansi, maka bagi golongan ini haram hukumnya mengikuti BPJS selama masih ada aturan denda keterlambatan karena ini murni riba jahiliyah. nah peserta iuran mandiri ini bukan yang pertama dan kedua ya. Kalau ini haram mengikuti BPJS, tetapi ada tetapinya ya. Nanti para jamaah nanti bisa ini sendiri ya. Akan tetapi saat ini tetap wajib ikut BPJS karena dapat masalah dengan pengurusan administrasi lainnya kalau tidak mengikutinya. Terus dalam kondisi di mana pemerintah mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti BPJS, dan jika seorang warga negara tidak mengikutinya, maka hak-haknya sebagai warga negara tidak akan dipenuhi oleh negara, seperti tidak akan mendapat pelayanan publik, maka pada saat itu tidak mengapa seorang warga negara menjadi peserta BPJS karena terpaksa, sekalipun dia peserta golongan 3, yaitu peserta iuran mandiri. Makanya kalau seandainya dia dipaksa untuk tetap ikut ya, kalau tidak nanti untuk pelayanan publik jadi terkendala, maka dia terpaksa ikut BPJS. Terus, dalam hal ini, hukum menjadi peserta BPJS sama dengan membayar asuransi jiwa yang sudah termasuk ke dalam harga tiket pesawat dan transportasi massal lainnya yang tidak dapat dielakkan. nah kita kalau beli tiket kan sudah ada asuransinya di situ, kita tidak bisa tidak ikut gitu. Terus, akan tetapi ketika terjadi resiko yang dipertanggungkan dan pihak BPJS memberikan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, maka tidak halal bagi anggota yang mampu menikmati fasilitas pelayanan kesehatan melebihi premi yang ia bayar karena akadnya mengandung gharar dan riba. nah ketika terjadi risiko, maka pemanfaatan premi, pemanfaatan klaim hanya sebatas premi saja, tidak lebih dari itu. Ingat ya. Terus, maka cara bertobat dari dosa ini selain meminta ampunan Allah, juga dengan mengeluarkan selisih antara nominal premi yang dia bayar dengan pelayanan kesehatan yang dia dapatkan lalu disedekahkan kepada fakir miskin. maka jika dapatkan lebih, kelebihan tersebut disalurkan untuk fakir miskin. Ya. Disalurkan untuk fakir miskin. Terus, bagi peserta yang memang tidak mampu dan penyakit yang dideritanya termasuk penyakit berbahaya, maka dia boleh menikmati pelayanan kesehatan melebihi premi yang dibayarnya, karena riba dihalalkan bagi fakir miskin untuk menutupi kebutuhan pokoknya.
Nah, sedangkan untuk misalnya ada orang yang tidak mampu dan penyakit yang dideritanya termasuk penyakit berbahaya, maka dia boleh menikmati pelayanan kesehatan melebihi premi yang dibayarnya. Karena kalau itu lebih, kelebihan ini dia halal. Ya, riba kan boleh disalurkan juga untuk fakir miskin. Sedangkan untuk yang miskin ya, atau biaya pengobatan yang terlalu mahal, ia boleh memanfaatkan kelebihan dari premi. Gitu ya. Karena statusnya miskin. Terus. Semoga pemerintah dapat menghapuskan persyaratan denda bagi peserta yang terlambat membayar premi dan mencari solusi lain, seperti adanya penghentian keanggotaan jika tidak membayar premi selama 3 bulan untuk perusahaan atau 6 bulan untuk perorangan. Sudah cukup untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Wallahu a'lam. Ya, berarti penghentian keanggotaan. Nah, itu namanya iqab, hukuman, dia diberhentikan gitu. Atau untuk perusahaan misalnya 3 bulan, untuk yang perorangan 6 bulan gitu. Ya, yang jelas yang masalahnya itu pada dendanya tadi. Namun ingat ya catatannya tadi ya. Karena kita sulit untuk menghindari dan itu suatu yang harus saat ini, maka terpaksa untuk mengikutinya agar urusan yang lain juga tidak kena masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ya, bisa lihat nanti hasil evaluasi akan sudah kami kirim ya di evaluasi kedua di grup Rumaiso Fikih Muamalat. Yang dapat nilai 100 dari hasil ini nanti akan mendapatkan hadiah, akan segera kirim ke alamat. Itu juga yang untuk anak-anak ya, sudah sama daurah umat. Ada daurah yang kemarin muslim tapi musyrik juga sudah dikirim hasilnya bagi peserta yang mendapatkan hasil ujian tadi, terus nilainya sesuai syarat 100 dan mengikuti secara penuh, nanti insya Allah akan dikirimkan hadiah ke alamat. Dan diingat bahwa hari Ahad itu ada daurah lagi jam 3:30 sore sampai jam 5:30 dengan pembahasan jawaban cerdas di manakah Allah. Bisa di-download bukunya secara gratis di website rumaiso.com di halaman artikel, atau bisa pesan buku fisik, insya Allah masih ada di toko wifi ya, tinggal mengganti ongkos kirim ya, memesan di toko wifi di WA 0852 00 171 222. Nah, terus ringkasannya pagi ini saya akan kirim ke grup juga. Baik, silahkan saya buka pertanyaan dari Zoom. Monggo jika ingin bertanya. Terlebih dahulu. Ya. Tafadhali kepada Ummu Nadia, silakan dibuka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Saya mau bertanya, yang pertama untuk asuransi, mungkin ini bahasan yang kemarin. Apabila kita belanja ke toko elektronik yang mana pembeliannya harus disertai asuransinya, tapi berbeda klien bisa berbeda, kata-kata yang bisa diambil, katanya bisa tidak diambil. Itu hukumnya gimana Ustaz? Karena saya pertama kali beli katanya harus diambil itu, jadi saya terpaksa membayar. Tapi ketika kedua kali ke sana katanya, oh ini bisa tidak diambil. Nah itu jadi baiknya seperti apa ya Ustaz? Itu include langsung ke barang yang dibeli atau tidak? Itu pembayarannya terpisah Ustaz. Jadi bukan termasuk total harga dari elektroniknya. Kalau bisa dihindari, dihindari. Namun kalau tidak bisa ya terpaksa ya nggak masalah. Oh gitu ya Ustaz, tergantung pelayannya soalnya. Saya bingung ini gimana ya, mau nggak beli, saya perlu barangnya. Misalnya kalau beli ini, kalau kendaraan tuh paling mungkin tuh. Kadang dia bilang, ini Pak ini mau beli mobil ini kalau dengan asuransi sekian, kalau tanpa asuransi sekian gitu. Ya sudah nggak usah ambil asuransi. Oh iya. Karena kan dia masukkan dalam harga, dia sebenarnya tidak masukkan dalam harga gitu, dalam harga mobil. Maka di cancel aja asuransinya. Jadi bisa tidak diambil, nggak usah diambil. Iya, ya, kalau bisa tidak diambil, tidak diambil. Namun kalau include kayak kita beli tiket gitu ya, tiket, oh sudah ada ini ya. Oh saya beli motor, oh ternyata sudah ada asuransinya ini ya. Saya nggak maksud di situ kok. Itu berarti jadi ikutan. Tabi, jadi ikutan nggak masalah. Ya. Pertanyaan kedua Ustaz. Bila orang tua sudah bercerai, ibu ayah sudah berpisah, anak ikut dengan ibu. Setiap bulan ini ayahnya ada kiriman untuk anak-anaknya yang berhasil disisihkan setiap bulan oleh ibu.
Untuk pengelolaan hartanya seperti apa ya Ustadz? Karena ini kebetulan dihitung-hitung sudah masuk haulnya, nisabnya masuk, haulnya masuk. Ini untuk pengelolaan zakat dari harta kiriman ayahnya ini digabungkan dengan harta ibu atau berdiri sendiri? Karena di bakat rekening atas nama anak-anak. Yang pegang uang siapa? Ibunya. Ibu pegang kan? Tapi cuma di rekening anak gitu ya? Ya, jadi kiriman yang setiap bulan dari ayahnya disisihkan akhirnya sampai mencapai nisab dan sekarang sudah masuk haulnya berdasarkan buku tabungan tersebut. Dan ini saya bingungnya, ini pembayarannya ini ikut terpisah dengan ibunya atau gimana? Kayaknya kan anak-anak masih ikut ibu, Ustaz. Gimana itu? Masukin di tabungan ibunya saja, nanti zakatnya barengan dengan zakat tabungan ibu. Jadi jadikan satu gitu. Karena dia yang pegang. Iya. Oh, jadikan satu. Terus untuk jadi digabungkan dengan harta ibu, Ustaz? Iya. Oh begitu. Soalnya kan ini dirupakan oleh ibunya dirupakan jadi emas kan Ustadz ya. Ibunya juga punya emas dengan nilai dengan tanggal haul yang berbeda. Pencapaiannya emasnya ini tetap digabungkan ya Ustadz? Emasnya digabungkan saja. Digabungkan saja. Jadi Iya. ikut dengan tanggal haul ibunya. Iya. Oh begitu. Haul ibunya ini tuh berlaku sampai kapan Ustadz? Sampai anak-anak ini besar atau? Kan itu belum dipakai-pakai terus kan ibunya pegang terus ya. Iya. Nah, berarti selama belum dibagi berarti itu masih jadi milik ibu gitu. Nanti kalau sudah dibagi nanti ketika sudah dibagi berkurang. Nah, berkurang ini masih di atas nisab enggak? Kalau tidak di atas nisab lagi berarti nanti kena ke anak-anak. Anak-anak punya harta yang di atas nisab atau tidak? Oh begitu. Jadi tetap dianggapnya walaupun itu kiriman ayah untuk anaknya tetap dianggap dimasukkan ke harta ibu ya Ustaz? Iya, karena soalnya masih dipegang sama ibu sejatinya itu. Oh begitu. Soalnya saya agak merasa nggak enak ini uangnya anak-anak gabungan ke saya. Jadi enggak ya Ustaz, jadi tetap digabungkan ke harta ibunya ya? Gabungkan saja, nanti waktu pembagian ke mereka nanti urusan mereka zakat masing-masing. Oh begitu. Ya. Terus kan kemarin sudah berjalan halus 1 tahun, saya kan itu belum tahu saya bayarkan terpisah untuk zakat emasnya tanggal berapa, terpisah dengan tanggal saya. Jadi untuk berikutnya digabungkan ikut tanggal yang lebih Iya. awal begitu ya Ustaz? Iya, lebih bagus. Ya. Ya. Jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lagi dari Zoom. Nah, selanjutnya kepada Abu Anas, tafadhal, silakan dibuka mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, Ustaz. Ya. Ya. Beberapa kemarin, kajian kemarin, anak kan dengar tentang emas yang tidak tunai, Ustaz. Nah, kadarullah permasalahannya juga sama nih, Ustaz. Beberapa waktu yang lalu kan anak sempat transaksi jual emas ke saudara juga kasusnya. Ya. Nah, kebetulan berbeda daerah. Nah, kalau untuk membuat transaksinya jadi benar lagi, Ustadz, apakah boleh transaksi yang lama itu anak batalkan, Ustadz, terus uangnya anak kembalikan gitu, Ustadz? Lebih bagus nanti ketika ketemu langsung transaksi baru lagi dengan harga yang baru. Nah, ini kan karena kasus COVID ya, Ustadz. Nah, kemarin belum sempat juga nanya untuk membatalkan transaksi. Nah, kalau seandainya sekarang kasusnya kan udah berjalan, Ustadz, hampir 2 bulan nih. Ya. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan selama rentang waktu itu, Ustadz? Ya, masing-masing pegang emasnya, yang satu pegang uangnya gitu. Oh gitu ya, Ustadz ya. Kalau berarti kalaupun uangnya udah ditransfer nggak masalah juga ya gitu, Ustadz ya? Ya, bisa dikembalikan nanti kalau ketemu lagi, ketemu langsung, baru akad baru lagi gitu. Kalau misalnya gini, Ustadz, ini misalnya aja, Ustadz ya, karena ini juga lagi kasus COVID, itu kamu juga mungkin agak berat. Apakah boleh kalau seandainya misalnya nanti di saat kembali lagi, misalnya ini kalau insya Allah COVID berakhir di akhir tahun, Anda kan ketemu sama saudara itu terus mengikat lagi dengan akad baru, apakah boleh gitu, Ustaz? Iya, tapi dengan harga baru ya. Iya, insya Allah. Nggak pakai harga lama. Kalau pakai harga lama, nggak, berarti ada yang tertunda gitu. Oh, berarti kalau seandainya dengan harga baru, dia yang rugi dong jadinya, Ustadz ya? Ya, tergantung harga emasnya berarti. Iya. Ya, nah, takutnya kan nanti kalau harga baru, misalnya harga 2 bulan yang lewat itu
1 gramnya 500.000 misalnya aja Ustaz. Nah kalau harga baru misalnya beberapa bulan ke depan mungkin 1 juta gitu. Ya bisa jadi yang rugi. Pokoknya lihat harga emas nantinya itu. Nah. Ya. Iya, iya. Oh, syukran Ustaz Iya. atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Semoga sehat selalu. Iya. Baik, satu lagi nanti saya baca pertanyaan lewat YouTube juga nih. Ya. Baik Ustadz, Anda bacakan pertanyaan lewat chat. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, pertanyaan di luar tema. Saya wanita keturunan Arab Hadramaut. Kebetulan saya bermarga Basalamah. Izin bertanya Ustadz, saya dilamar oleh laki-laki keturunan Arab Yaman juga bermarga Al-Hadad, dan katanya dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarganya tidak masalah, memang keluarganya tidak masalah Ustadz, karena kebetulan keluarganya juga sudah mengenal manhaj salaf dan tidak seperti kebanyakan habib-habib lainnya. Namun saya ditegur teman saya karena jika saya jadi menikah dengan dia maka saya berdosa. Katanya saya melukai hati Rasulullah, katanya saya bukan levelnya dia. Ada kafaah di antara kami. Apakah arti kafaah itu Ustadz? Kafaah itu maksudnya tidak boleh dinikahi oleh orang yang keturunan Rasulullah. Kafaah itu maksudnya sekufu. Ya, tidak mesti kan, yang lainnya juga dari keluarga Nabi ada yang nikah dengan yang lainnya gitu. Tidak mesti langsung keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak. Itu sudah termasuk ya. Ya. Sudah termasuk sekufu kalau memang dilihat dari sisi itu. Dan biasanya orang Arab agak lebih ketat, dia cari jodohnya ya dengan Arab juga gitu, atau keturunan Arab. Ya enggak masalah. Mudah-mudahan dimudahkan. Ya, terus. Selanjutnya Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Ya. Apakah ada asuransi syariah yang halal sekarang ini? Apa hukum pemilik rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak asuransi komersil, dan apa hukum dokter di rumah sakit yang mengisi dan menandatangani formulir klaim dari pasien peserta asuransi kesehatan komersil? Apakah termasuk mendukung atau tolong menolong dalam riba dan gharar terkait dengan calo atau pemilik rumah yang haram menjual rumah kepada pembeli yang memakai KPR riba? Apakah tidak terlibat? Coba di-cut dulu. Coba diulang yang pertama biar saya jawab satu-satu. Apakah ada asuransi syariah yang halal sekarang ini? Tadi Ustadz Irwandi sebutkan syarat-syaratnya, berarti ada itu. Ada, kalau tidak ada di Indonesia, ada di luar negeri. Yang kedua, apakah hukum pemilik rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak asuransi komersil? Nah, itulah kadang dilema bagi pihak rumah sakit. Kalau tidak kerjasama, dia kena masalah gitu. Ya, dia kena masalah atau sudah jadi regulasi, sudah jadi aturan gitu. Bahkan para dokter itu punya asuransi lagi sendiri. Ya, jika mereka misalnya maaf salah mungkin dalam mengobati atau ada eksiden, ya, ada risiko, ya, mereka ditanggung dari itu. Jadi kadang jadi regulasi, kalau sudah jadi regulasi nggak bisa lagi diutak-atik untuk itu ya. Nah, terus yang ketiga, apa hukum dokter di rumah sakit yang mengisi dan menandatangani formulir klaim dari pasien peserta asuransi kesehatan komersil? Dia mempermudah malahan, karena bisa jadi klaim ini itu hak dia. Klaim itu haknya dari yang ikut asuransi tadi. Dokter cuma tanda tangan saja. Dokter sebenarnya dari sisi ini membantu, kecuali ya memang klaim yang diperoleh itu lebih. Tapi kan asalnya dokter sudah membantu untuk klaim itu keluar, karena klaim ini sebagian haknya. Kalau memang cuma sebatas premi saja, namun kalau lebih dari premi itu kan nanti urusan si pasien tadi. Ya, terus. Terkait dengan calo atau pemilik rumah yang haram menjual rumah kepada pembeli yang memakai KPR riba, apakah tidak terlibat dalam akad riba, sementara Nabi berdagang dengan Yahudi, Ustaz? Ya, Nabi berdagang dengan Yahudi, namun Nabi tidak pernah dukung perdagangan Yahudi yang haram gitu. Nabi cuma jual barang, diterima uangnya kan. Bukan ada Yahudi itu melakukan perbuatan haram terus Nabi dukung, bukan. Beda, jangan dikiaskan dengan itu. Ya, terus. Anda panggilkan peserta via raise hand, Ustaz. Yeah.
Tafadhali kepada Ummu Cinta, silakan dibuka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Gimana hukumnya untuk seorang wanita yang sedang haid? Apakah boleh menulis tulisan Arab? Menulis tulisan menulis Quran. Kalau menulis tulisan Arab secara umum masih boleh. Kalau menulis Quran? Kalau menulis Quran lebih baik dihindari. Kecuali, sebentar, saya itu pernah ini agak ini saya. Menulis tulisan Quran wanita haid. Saya karena pernah dapat fatwa itu di rumaiso.com ya. Kalau secara umum membaca boleh, tapi membaca dia tidak nyentuh langsung. Itu kalau ayatnya utuh yang jadi masalah ya. Tunggu sebentar. Ya Ustaz, seperti sambil belajar menulis Arab itu Ustaz, yang udah ada bukunya. Dia sambil belajar menebalkan gitu Ustaz. Bisa, tapi ini Bu, amannya pakai ini, pembatas kain. Jadi Ibu pakai sarung. Oh, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan untuk menulis tadi. Sini secara umum cuma ini ya, disebut diperbolehkan bagi wanita haid dan nifas untuk membaca Al-Quran menurut pendapat ulama yang paling kuat. Alasannya karena tidak ada dalil yang melarang. Namun seharusnya membaca Al-Quran tidak sampai menyentuh. Kalau memang mau menyentuh Al-Quran, maka seharusnya dengan menggunakan pembatas seperti kain. Jadi pakai pembatas kain aja, Bu. Walaupun ini sebenarnya lagi bahas tentang membaca. Nah ini yang ada di sini. Demikian pula untuk menulis Al-Quran di kertas ketika hajat dibutuhkan. Kalau dibutuhkan ya Bu ya, maka diperbolehkan dengan menggunakan pembatas seperti kain tadi. Nah, ini fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Boleh berarti. Boleh, tapi dengan menggunakan sarung tangan. Gitu. Ya. Satu lagi Ustaz, boleh? Iya. Kalau umpamanya asuransi kecelakaan Ustaz, misalkan qadarullah ada seseorang meninggal tertabrak. Di sisi lain keluarganya itu mengklaim ke jasara harja. Iya. Karena termasuk asuransi dia kecelakaan di jalan raya. Apakah kita keluarga boleh mengambil uang dari asuransi jasara harja itu untuk keluarga si mayit, Ustaz? Itu asuransi bukan dari perusahaan ya, dia pribadi kayaknya ya. Pribadi gini Ustaz, dulu ada adik anak meninggal ditabrak sama motor. Beliau naik sepeda. Udah lama kejadiannya. Terus ada yang bilang ini bisa diklaim ke asuransi ke jasara harja karena kita pemakai jalan. Akhirnya keluarga mencoba mengklaim ke jasara harja yang nominalnya itu saat itu berapa 10 tahun yang lalu tuh untuk keluar 10 juta. Apakah itu halal Ustaz hukumnya kita mengambil asuransi jasara harja atas kematian itu? Dia ngambil cuma sebatas klaim saja. Diambil klaim, karena kan memang tidak sebatas premi. Klaimnya diambil sebatas premi. Oh, kita kan nggak masuk asuransi Ustaz. Jadi nggak tahu. Pokoknya setiap kecelakaan di lalu lintas itu kalau kita bukan kecelakaan tunggal. Berarti dia dapat ini ya, itu asuransi karena kendaraan ya. Dulu include di saat buat SIM atau STNK itu ya. Include situ ya. Dia kalau umur 11 itu waktu masih SMP kelas 1 Ustaz. Jadi belum punya SIM, tapi di negara kita ini pokoknya kalau kecelakaan di jalanan raya, misalnya kayak kita nih jalan di Jakarta ya Ustaz, jalan gitu ya, tertabrak oleh kendaraan, terus kita meninggal ataupun cacat lah, tapi bukan kecelakaan tunggal Ustaz, itu kita bisa klaim ke jasara harja yang di sana ada nominal yang keluar, misalkan kalau cacat sekian, kalau ini sekian, bahkan kematian sekian gitu Ustaz. Kalau memang kecelakaannya bukan tunggal, beda kalau kecelakaan tunggal kita jatuh dari motor, tunggal sendiri karena ada lubang dan segala macam. Ada kasus juga teman saya klaim ke asuransi jasara harja itu nggak keluar, tapi kalau kecelakaannya itu bukan tunggal itu keluar Ustaz. Tapi kita bukan masuk ke asuransi premi, itu gimana Ustaz?
Ya berarti jadi hibah itu, Bu. Oh, berarti boleh. Ya, secara kalau lihat dari tadi kan kalau ada asuransi yang tidak ada preminya, boleh dimanfaatin tadi. Baik. Kan nggak ada premi di situ. Jadi Tidak. cuma dari pemerintah kasih gitu lah. Iya, betul. Iya. Betul. Boleh ya, Ustaz? Iya, berarti boleh dimanfaatin. Oh, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebentar dulu saya balik dulu ke WA, silakan. Afwan Ustadz, qadarullah saya sejak bayi itu mengidap penyakit kelainan darah. Sehingga harus melakukan transfusi darah rutin setiap bulan. Ya. Saya melakukan transfusi darah sejak masih membayar secara umum tahun 90-an hingga saat ini menggunakan BPJS. Bagaimana hukumnya untuk pemakaian BPJS tersebut Ustadz? Sedangkan biayanya itu cukup mahal. Kalau butuh karena nganggap juga biaya mahal, boleh dimanfaatin BPJS tadi. Ya, terus. Saya izin bertanya, saat ini saya tinggal di Australia. Di sini belum ada asuransi syariah, hanya asuransi umum di mana kita membayar premi rutin. Ya. Pihak pemerintah tidak mewajibkan tapi menyarankan warganya untuk memiliki asuransi karena biaya berobat di sini mahal. Bagaimana menurut Ustadz, apakah saya tetap lanjut ikut asuransi di sini? Kalau pemerintah yang saranin dan apalagi sudah jadi regulasi, boleh diikuti. Ya. Bagaimana hukumnya menggunakan dana pengembangan BPJS? Dana pengembangan BPJS, apa maksudnya? Pending dulu. Lanjut lagi. Bila laba asuransi harus dikembalikan kepada pemegang polis dan juga defisit ditanggung oleh badan dana, maka apakah yang menjadi perolehan badan dana ini mengingat badan dana sebagai mudhorib? Kalau dia sebagai mudhorib berarti bagi hasil. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan. Masih ada waktu 6 menit. Baik, Anda panggilkan kepada peserta yang lain, Ustaz. Ya. Tafadhali kepada Ibu Yuni Winarsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, gini, kan saya ngontrak, kemudian ada habis itu kontraknya mau habis. Ada tetangga saya itu yang dia itu menawarkan, tapi jadi dia menawarkan itu dengan harga yang lebih. Itu bagaimana, Ustaz? Dia jual apa tadi, Bu? Bukan, kan saya kan kontrak rumah. Mau apa? Kontraknya kan sudah habis. Sebentar, Bu, coba diulang. Kontrak rumah terus? Kontrakannya kan sudah habis. Iya, terus? Kontraknya kan sudah habis. Ya. Kemudian ada tetangga, dia itu bilang gini, Bu, ini saya tawarkan kepada yang lain, tapi dengan harga yang lebih. Itu bagaimana? Jadi ibu kontrakan rumah pada seorang. Iya. Terus dia ada tetangga tawarkan lagi ke yang lain dengan yang lebih. Iya. Baik. Ketika itu dia sudah bayar langsung atau belum? Belum. Ini masih belum terjadi, Ustaz. Belum terjadi ya? Mau bayar di muka atau bayar belakangan dia kontrak tadi? Yang pasti kan nanti bayar di muka. Cuman dia itu menawarkannya itu dengan harga lebih. Misalkan ya, kan saya mengontraknya misalkan 10 lah. Dia tawarkan ke orang lain itu 11. Ya, berarti dia bayar dulu aja, Bu, yang aman. Terus dia mau kontrakan lagi terserah. Yang penting dengan izin yang pertama yang punya rumah. Enggak, saya tuh untuk seperti itu tuh enggak apa-apa atau maksudnya bagaimana gitu, hukumnya seperti itu diperbolehkan apa tidak gitu. Sama seperti itu jasa kan yang disewa, sama seperti barang berpindah lagi ke yang lain gitu, Bu. Iya. Boleh. Jadi kalau misalkan pemilik rumah itu kan ngasih harganya saya 10, kemudian si yang tetangga saya yang nawarkan itu dia nawarin 11 gitu loh ke orang yang baru yang mau kontrak itu. Jadi itu diperbolehkan. Iya. Yang penting ibu tahu juga dia kontrakan ke yang lain. Nah, Ustaz. Karena dia menggunakan jasa rumah tadi. Kalau ibu setuju ya nggak masalah. Kalau pemiliknya nggak setuju, Ustaz. Kalau ya sudah berarti nggak boleh. Jadi tergantung sama pemiliknya ya? Iya.
Oh, nah. Satu lagi Ustadz, misalkan gini, kan kalau bersafar itu perjalanannya kilometernya itu 85 lebih ya Ustadz? 85 lebih ya. Jadi ibu tujuannya mau mencapai 85 kilo. Katakanlah itu kan nggak mesti harus di luar kota ya. Misalkan kita di dalam kota tapi kita mencapai perjalanan segitu, apakah itu dapat dikatakan bersafar? Tujuannya itu 85. Bukan muter-muter dalam kota, Bu. Kalau muter-muter dalam kota itu bukan tujuan. Saya ke Jogja 30 kilo, terus saya muter-muter jadi 85 kilo. Bukan, tujuannya kan Jogja. Jogja cuma 30 kilo. Walaupun nanti saya muter-muter bisa jadi 100 kilo gitu. Oh, nah berarti harus satu tujuan gitu ya? Satu tujuan, bukan muter-muter. Iya. Oh, nah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, masih 2 lagi ya, bisa. Nah, Ustadz, Anda panggilkan lagi peserta yang raise hand. Tafadhali kepada Bapak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, izin bertanya. Ini pertanyaan minggu kemarin Ustaz, tentang ini atasan tanda tangan ini persyaratan kredit bawahan Ustaz. Iya. Ya, pertanyaannya jika ada bawahan yang memasukkan tanda tangan atasan itu bagaimana Ustaz? Sedangkan atasannya itu tidak mau menandatangani Ustaz. Gish berarti. Dia dilakukan gish, penipuan. Pengelabuan. Jadi apa bawahannya menipu gitu Ustaz? Iya, bawahannya yang berdosa. Dia dosanya double, nipu sama kredit tadi. Oh gitu Ustaz. Nah Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa lagi yang di Zoom? Nah, Ustadz, Anda bacakan pertanyaan via chat. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sekeluarga selalu dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan atas nama Ibu Ana, iuran mandiri. Namun beberapa bulan belum Ana bayarkan karena Ana belum tahu jelas bagaimana hukum menurut syariat, yang mana karena keterlambatan tentunya dikenai denda, Ustaz. Kalau tadi ya, jadi ujung-ujungnya terpaksa ikut gitu. Oh, sekarang ada denda atau dendanya dihapus, kayak pokoknya harus ikut. Nanti cuma masalah pemanfaatan BPJS tadi ketika mau ngambil klaim, maka klaimnya kalau bisa cuma dimanfaatkan sebatas premi saja yang disetor gitu. Ada lagi yang di chat dulu ya? Nah Ustadz, izin bertanya Ustadz, saudara Ana seorang PNS yang bekerja di puskesmas yang melayani pasien BPJS. Setiap bulan dia menerima honor atau tunjangan yang besarnya berdasarkan strata pendidikan dan absen. Halalkah honor dan tunjangan tersebut Ustadz? Syukron, jazakallah khairan. Coba ceritanya dia dapat tunjangan itu dari mana tadi? Coba. Setiap bulan dia menerima honor atau tunjangan yang besarnya berdasarkan strata pendidikan dan absen. Boleh berarti dia manfaatkan. Nggak masalah. Ya, baik, satu dari resen coba Bu. Tafadholi kepada Ibu Dian Ika. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang reseller dropshipper itu Ustaz. Iya. Kalau misalnya kan kita reseller satu brand, jadi biasanya kita tuh biasa ngebar gitu terus nyari barang di reseller lain. Nah itu kan sebelumnya sama customer saya udah transfer ke kita, terus nanti kita transaksi lagi sama reseller yang lain itu boleh Ustaz? Ibu nggak punya stok barang? Ini saya di stok saya habis. Taib. Tapi di reseller lain dia masih.
Hubungan dengan reseller lain tuh apa? Karena sama-sama satu produsen. Iya. Iya. Hubungannya. Dan sudah sering kerjasama gitu. Ya nanti kamu kirim barang juga gitu ke konsumen saya gitu. Nanti tinggal dapat keuntungan dari dia. Iya, tapi Mbak, tapi biasanya sistemnya setelah customer transfer ke kita, nanti kita transfer lagi, tapi dengan harganya udah harga reseller. Maksudnya kita udah dapat untung dari itu. Boleh. Yang penting punya kerjasama. Nah, satu lagi Ustaz. Iya. Di luar kalau misalnya puasa Daud misalnya sama kan ini kan lagi apa nih puasa Ayyamul Bid. Nah, Ayyamul Bid ya. Kita lebih baik puasa Daudnya atau Ayyamul Bid juga atau puasa Daudnya sudah paling maksimal, jadi tidak bisa digabung dengan Ayyamul Bid gitu. Jadi kalau udah Daud, ya Daud aja Ayyamul Bid. Daud aja, Ayyamul Bid nggak usah. Karena Daud sudah kelasnya tinggi. Kalau Ayyamul Bid 1 bulan cuma 3 hari. Terima kasih Ustaz. Ji.